Hai semua, balik lagi bareng Kotak Rajut. Di video kali ini aku bakal coba bikin tas rajut. Aku bikin tas buat para pemula. Tas rajut kali ini simple dan cuma pakai 4 tusukan dasar, yaitu slip knot, simpul rantai, tusuk tunggal atau single crochet, dan yang terakhir mematikan benang. Jadi yuk kita mulai. Di sini aku pakai hakpen dengan ukuran 0708. Untuk benang, di sini aku pakai benang polyester. Oke, di video sebelumnya aku bikin tutorial tas dengan 2 benang untuk menghasilkan rajutan yang padat. Tapi, di video kemarin, kita memerlukan setidaknya 2 gulung benang dengan warna yang sama. Ribet nggak sih? Nah, di video kali ini aku bakal kasih kalian trik cara membuat hasil rajutan yang padat dan tebal hanya dengan 1 benang. Oke, caranya gini. Kita buat huruf Z dulu dengan benang yang kita pakai. Lalu, rapatkan benang. Ambil bagian ujung sebelah kiri. Pastikan ujung sebelah kiri ini adalah bagian akhir benang yang kalian punya. Lalu, mulai buat slip knot. Lanjut buat simpul rantai. Di sini aku bikin simpul rantai sebanyak 30 rantai. Oke, kalian bisa lihat di sini bagian benang yang ini mulai pendek. Nah, tarik bagian benang yang panjang ke dalam lubang. Dan yap, lakukan cara yang sama setiap benang mulai memendek. Kita tambah 1 rantai untuk bagian tekukan. Lanjut buat tusuk tunggal atau single crochet sampai ujung rantai. Sampai di ujung rantai, kita putar rajutannya. Tambah 1 rantai agar rajutannya tetap rata dan rapi. Lanjut buat tusuk tunggal. Sampai ujung lagi, putar. Tambah 1 rantai. Lalu lanjut dengan tusuk tunggal. Oke, caranya sama ya. Lanjut sampai baris ketiga atau 1,5 kali bolak-balik. Sampai di sini baris ketiga, kita mulai buat lubang untuk bagian tali tasnya. Kita bikin tusuk tunggal sampai lubang kelima. Lalu buat simpul rantai sebanyak 6 rantai. Kita melompati 6 lubang, lanjut di lubang ke-7.
Oke, kita lanjut dengan tusuk tunggal lagi sampai 8 lubang. Lanjut buat lubang lagi, caranya sama ya. Dan ya, sampai ujung, kita putar rajutannya, tambah 1 rantai, lanjut merajut dengan tusuk tunggal. Di bagian lubang, pastikan hakpen masuk di 2 lubang sekaligus. Sampai ujung kita putar lagi rajutannya. Tambah 1 rantai. Lanjut dengan tusuk tunggal sampai 1,5 kali bolak-balik. Oke, ini aku sudah sampai di baris ke-7, artinya kita sudah 3,5 kali bolak-balik. Kita bikin lubang lagi, caranya sama kayak sebelumnya. Buat tusuk tunggal sampai lubang kelima. Lanjut buat 6 rantai. Mulai buat tusuk tunggal, kita melompati 6 lubang, lanjut di lubang ke-7. Buat tusuk tunggal sampai 8 lubang, lalu buat lubang lagi. Caranya sama. Aku skip baris selanjutnya. Pastikan kalian buat lubang di setiap 1,5 kali bolak-balik. Oke, aku udah bikin sampai 24 baris, artinya kita udah 12 kali bolak-balik. Lanjut, di sini aku bakal ganti warna benang. Caranya tetap sama, kita buat huruf Z dulu seperti sebelumnya. Lalu, rapatkan benang. Ambil bagian ujung sebelah kiri. Kita ganti benang. Putar rajutan. Tambah 1 rantai. Aku bakal lanjut merajut dengan tusuk tunggal sampai 5 kali bolak-balik.
Di sini aku udah selesai 5 kali bolak-balik. Bagian selanjutnya, kita bakal mulai bikin bagian alas tas. Untuk memberi batas antara alas dan badan tas seperti biasanya, aku pakai cara BLSC atau kait satu benang. Kali ini, kita hanya merajut di lubang bagian depan. Pastikan hanya di satu bagian lubang, bukan di kedua lubang. Lanjut merajut lagi sampai ujung. Sampai ujung, kita putar lagi, tambah satu rantai. Kali ini dengan tusuk tunggal seperti biasa ya, bukan BLS-nya lagi. Untuk bagian alas, aku bakal bikin sampai 6 kali bolak-balik. Selesai 6 kali bolak-balik, kita lanjut ke bagian badan tas lagi. Kita beri pembatas antara alas dan badan tas lagi. Pastikan hanya di satu bagian lubang depan. Oke, sampai ujung, putar rajutan. Tambah satu rantai. Sama seperti sebelumnya, untuk benang coklat kita bakal lanjut sampai 5 kali bolak-balik. Setelah selesai 5 kali bolak-balik, kita bakal ganti benang lagi. Kita ganti benangnya. Putar rajutan. Tambah satu rantai. Sama seperti sebelumnya, kita buat lubang untuk tali tas bagian depan. Tusuk tunggal sampai lubang kelima. Buat rantai sebanyak 6 rantai. Lompati 6 lubang, mulai merajut lagi di lubang ke-7. Oke, caranya sama ya. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, sekarang untuk bagian samping tas, aku udah bikin yang di sebelah kanan, sekarang bagian yang kiri.
Ini bagian luar tas ya, bukan bagian dalam tas. Kita bakal mulai bikin simpul di bagian ujung alas, di bagian batas antara alas dan badan tas. Tarik benang keluar, ambil, keluar dari lubang, buat rantai, kita buat tusuk tunggal di lubang yang sama, lanjut dengan tusuk tunggal sampai ujung. Ini udah sampai ujung batas alas tas. Oke, seperti bagian yang lain, kita bakal bikin batas antara alas dan badan tas. Kita pakai cara BLSC lagi, kait satu lubang bagian depan. Pastikan hanya di satu bagian lubang, bukan di kedua lubang. Lanjut sampai ujung. Oke, kita putar lagi rajutannya. Tambah satu rantai. Lanjut dengan tusuk tunggal. Oke ya, aku bakal terus merajut sampai 35 baris atau 16 kali bolak-balik. Sampai di baris 35, kita matikan benangnya. Oke, untuk proses rajutannya udah selesai, kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Untuk bagian penutup tas, aku pakai kancing tekan. Aku udah pasang di dua bagian, tengah dan samping kanan, sisanya bagian kiri. Untuk menjahit, aku pakai jarum sulam dan benang polyester yang kita pakai untuk merajut tadi. Pastikan saat menjahit kancingnya, posisi kancing sudah benar dan sejajar. Matikan benang di akhir, lanjut dengan bagian satunya.
Oke, untuk bagian penutup tas udah selesai, kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Kita lanjut ke bagian tali tas depan. Di sini aku udah bikin talinya. Buat kalian yang mau tahu gimana cara bikin tali tasnya, silahkan tonton video aku yang ini. Di sana aku udah jelasin gimana cara bikin tali tasnya. Kita pasang talinya. Talinya aku jahit biar nggak copot. Sama seperti kancing tadi, aku pakai jarum sulam dan benang polyester. Matikan benang di akhir dan gunting. Lakukan cara yang sama pada bagian yang lain. Oke, akhirnya sampai di bagian ini, bagian terakhir. Aku udah menjahit bagian yang lain tadi. Aku pakai jarum sulam dan benang polyester lagi. Kali ini kita pakai 2 lapis benang biar lebih kuat. Kita mulai menjahit dari bagian bawah, di bagian batas antara alas dan badan tas. Untuk bagian bawah tas, karena kita pakai benang coklat tadi, jadi kita tidak menjahit bagian yang ini sampai keluar, cukup di bagian dalam. Pastikan posisi barisnya sejajar agar tasnya rapi. Oke, kita udah sampai di bagian yang warna benangnya sama. Cara menjahitnya juga beda ya. Kita menjahit sampai bagian luar dengan teknik jelujur. Pastikan posisi barisnya sejajar agar tasnya rapi. Oke, sampai di bagian sini. Sama seperti bagian yang sebelah sini, aku bakal pasang ring tasnya untuk kaitan tali tas. Untuk kaitan tali tas, kita jahit langsung dengan bagian tas.
Oke, lanjut menjahit lagi sampai ujung tas. Di akhir kita matikan benang. Dan yap, selesai. Tinggal kita tambah tali yang sudah aku buat di video sebelumnya. Buat kalian yang mau tahu gimana cara bikin talinya, silahkan cek video aku yang ini. Dan yap, selesai. Ini dia hasil akhir dari tas yang aku buat di video kali ini. Semoga kalian suka sama video aku kali ini. Buat yang mungkin belum ngerti apa gimana-gimana sama tutorial kali ini, silahkan komen di bawah. Aku bakal jelasin satu-satu. Dan yap, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!